Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai ibadah secara fisik ya, dan arti dari ibadah ma'ani ya. Ma'ani ibadah itu bermacam-macam ya. Setiap orang yang punya keyakinan, punya agama, dan harus ini ya menjalankan perintah ini ajaran agamanya masing-masing. Nah, begitupun dengan ibadah itu juga bermacam-macam ya. Ada ibadah secara fisik dan ada ibadah yang secara non fisik. Nah, seperti itu. Jadi ada yang ibadah yang kelihatan oleh mata telanjang kita, yang terlihat jelas oleh mata kita, dan ada juga jenis ibadah yang tidak terlihat ya. Nah, seperti itu. Nah, kita harus menyeimbangkan ya, jangan hanya salah satu saja, itu juga kurang bagus ya. Karena kita juga, badan kita juga kan terdiri dari dua dua bagian, badan kasar dan badan halus, jasmani dan rohani ya. Begitupun ibadah juga ada ibadah yang secara fisik dan juga ada ibadah yang secara non fisik ya. Nah, di sini kita bahas ya satu-satu. Nah, yang namanya ma'ani ya, atau kita memang wajib ya untuk secara syariatnya beribadah secara fisik. Tetapi dengan kita beribadah secara fisik, kayak misal kita menjalankan sholat, puasa, ya itu kan fisik kita ya. Sholat, puasa, kita bersedekah ya. Nah, secara fisik, nah kita itu bagus ya. Cuman mohon maaf ya, di sisi lain kita juga jangan bangga dulu, jangan istilahnya membanggakan diri dengan ibadah-ibadah yang dilakukan secara fisik, sehingga kita melupakan ibadah yang secara ma'ani ya. Nah, di sini akan kita bahas ya, apa itu ma'ani. Nah, jadi alam ini kan diciptakan ya. Jadi diciptakan itu kan ada rahasia-rahasianya. Semua kehidupan itu ada rahasia-rahasianya. Nah, rahasia-rahasia yang menyebabkan alam ini menjadi wujud dan tegak ya, dan berjalan sesuai dengan sunnatullah ya. Itu adalah makna dari ma'ani gitu, atau makna atau inti. Nah, jadi ma'ani itu merupakan rahasia-rahasia yang menyebabkan alam ini tuh menjadi wujud ya, menjadi terbentuk. Nah, itu ma'ani atau makna ya. Nah, di sisi lain ada alam alam fisik ya. Nah, alam fisik itu disebut dengan ma'ani, dengan awani gitu. Jadi ibarat sebuah wadah ya, fisiknya itu kan wadahnya kayak mangkok bubur ya, bubur ayam itu kan pasti kan ada mangkoknya, atau sayuran yang mateng. Nah, itu kan biasanya ditaruh di mangkok. Nah, jadi mangkoknya itu secara fisiknya itu merupakan wadahnya ya, wadahnya, sedangkan isinya ya bubur ayam itu isinya ya sayuran atau sayur masak-masakan yang lain ya. Jadi makanan itu, sayuran itu yang sudah matang itu pun harus ditaruh di ada wadahnya. Nah, jadi wadah itu yang disebut dengan awani ya, yang terlihat secara fisik gitu. Nah, isinya itu rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Inti dari rahasia itu adalah ma'ani. Nah, bentuk fisiknya disebut itu awani ya. Nah, jadi kalau kita ini ya belajar dari kiai-kiai sepuh ya. Nah, kalau mereka mengatakan ya, kalau barang siapa yang tertegun ya, ini juga ada hadisnya juga. Nah, barang siapa yang tertegun hanya bisa mampu melihat awani ya, yang fisiknya atau mangkoknya atau wadahnya saja yang kita tertegun atau kita takjub dengan hal yang terlihat secara fisiknya,
fisiknya tadi ya, secara awani ya, kita bangga dengan ibadah yang dilakukan secara fisik atau dengan secara awani. Nah, yang tadi itu, nah maka kita akan tertutup dari rahasia-rahasia makna yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi kita untuk kalau kita tertegun atau kita membanggakan diri dengan ibadah-ibadah yang secara fisik ataupun secara awani, maka itu akan menutup dari rahasia-rahasia makna yang ada di dalamnya atau rahasia-rahasia secara ma'ani ya, seperti itu ya. Nah, orang lebih dan ada juga ya yang ya tidak heran juga ya, sebagian orang ada yang lebih suka kepada lebih suka atau lebih tertegun dengan mangkoknya ya daripada isinya atau daripada buburnya. Jadi kita beli bubur ayam itu karena mau makan bubur ayamnya atau karena suka sama mangkoknya. Nah, kan seperti itu. Tapi ada juga orang yang lebih suka sama mangkoknya daripada sama bubur ayamnya atau sama sayurnya ya. Berarti lebih suka awani ibadah secara fisik daripada secara ma'ani ya. Di situ ya. Nah, kita harus menyeimbangkan itu ya. Jangan hanya salah satu saja yang kita jalanin. Nah, wadahnya ya. Jadi terkadang ya orang masyarakat umum itu lebih mudah untuk tertipu oleh penampilan luarnya saja, ya kan? Jadi penampilan luarnya saja, kayak misal maaf ya, mungkin pakai jilbab yang panjang, terus pakai gamis yang bagus, yang mahal, pakai jubah, pakai apa namanya, sorban, terus jenggotnya dipanjangin gitu kan, sekarang banyak yang seperti itu. Nah, tetapi kita nggak tahu kualitas isinya itu seperti apa, di dalam hatinya itu bagaimana gitu kan, karena itu semua itu hanyalah suatu penampilan luarnya saja gitu. Dan ya semua orang bisa ya yang namanya luarnya ya belum tentu isinya itu bagaimana, kan kita nggak tahu. Nah, jadi sebagian orang masyarakat zaman sekarang itu lebih mudah untuk menilai sesuatu itu dari fisiknya, dari luarnya saja gitu, tanpa kita memahami apa yang ada di dalamnya atau isinya. Kayak misal kita makan pisang ya. Nah, makan pisang, semua pisang itu dibungkus oleh kulit. Tetapi apakah kalau kita makan pisang itu kulitnya yang kita makan? Pastinya kulitnya kan akan kita buang. Pasti yang dimakan ya isinya itu. Masa kita makan kulitnya terus isinya kita nggak makan? Kan kan nggak begitu ya. Pasti kalau kita makan pisang ya pasti semua pisang itu ada kulitnya yang kita buang. Kayak gitu. Nah, jadi kita jangan mudah tergiur ya atau apa namanya, kepincut ya, atau tertegun atau terpesona dengan penampilannya saja, karena yang namanya penampilan itu semua orang bisa gitu, dan itu yang dengan penampilan itu juga banyak orang yang tertipu seperti itu ya, karena penampilan. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan menilai sesuatu itu dari luarnya saja atau dari fisiknya, karena luarnya misal orang yang pakai maaf ya, dengan pakai jubah, pakai baju yang panjang, terus pakai jenggot yang panjang gitu, belum tentu itu mencerminkan isinya gitu kan, belum tentu itu mencerminkan hatinya atau kolbunya, belum tentu ya, namanya penampilan luar kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita jangan mudah tertipu oleh penampilan dari sisi luarnya saja ya, seperti itu. Begitupun dalam ibadah pun sama, kita jangan melaksanakan ibadah itu hanya
secara fisiknya atau secara awani ya, secara fisik. Sedangkan kita melupakan hal-hal atau ibadah yang secara ma'ani. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi begitu mudahnya ya dengan penampilan yang bagus itu kita tertipu gitu. Atau mungkin kita yang menipu orang dengan penampilan yang bagus, yang berkelas, yang apa, tetapi ternyata isinya nggak seperti itu ya. Itu banyak sekali seperti itu. Gitu, orang mengaku beriman, orang mengaku muslim, orang berpakaian syar'i ya, tetapi ternyata seorang penipu itu banyak. Kayak gitu. Ya kan? Ternyata dia seolah-olah alim, tapi ternyata hatinya belum tentu itu mencerminkan apa penampilan yang di luarnya ya, seperti itu ya. Awani itu seperti sebuah wadah ya, atau mangkok, atau ini apa, bejana ya, untuk tempat isinya itu, yang membawa isinya, sebagai tempat isinya itu ya. Nah, jadi lembutnya awani itu merupakan pengikut dari lembutnya ma'ani gitu. Jadi secara fisik ya, kalau ma'aninya bagus itu awaninya akan bagus, lembut gitu. Jadi awani itu akan mengikuti ma'ani, seperti itu ya, akan mengikuti isi yang di dalamnya. Kalau ma'ani ini tampil, maka awani itu ya mengikuti ma'ani ya, awani itu mengikuti ma'ani. Jadi apa yang terlihat ya ma'aninya itu tadi ya, seperti itu. Nah, lembut itu kan itu sama juga dengan latifah ya. Di dalam diri kita itu sebenarnya ada titik-titik latifah ya. Ada 7 kalau di dalam bahasa ilmiahnya ya, itu disebut dengan cakra ya. Ada di dalam tubuh kita itu ada 7 cakra. Nah, terus ada cakra mahkota, ada cakra, ya banyak lah ya di dalam tubuh kita. Terus di dalam Islam, di dalam ilmu kolbu juga, ilmu hati itu juga ada titik-titik tertentu di bagian diri kita ya, itu yang merupakan sebagai sumber energi atau titik-titik latifah yang harus kita bersihkan dan harus kita olah ya, harus kita isi kayak gitu, supaya bangkit ya titik-titik latifah itu ya, supaya bersih. Nah, itu ada juga ya tata caranya ya untuk membersihkan titik-titik latifah yang ada di tubuh kita, atau mungkin di bahasa yang lain ya, itu bahasa Indonesianya mungkin cakra ya, atau titik. Di dalam Islam ada titik-titik latifah, atau ini titik-titik kolbu ya, sebagai sumber apa ya, titik energi, seperti itu ada di dalam tubuh kita ya. Zaman sekarang itu zaman yang begitu mungkin materialistis ya, materialistis. Nah, jadi kita menilai sesuatu itu dari sisi materinya, dari sisi penampilannya, dari sisi pakaiannya, dari sisi fisiknya. Nah, itu kan materialistis. Apa yang terlihat oleh mata ya itu yang diyakini kebenarannya. Nah, seperti itu. Tetapi yang namanya penglihatan mata secara fisik itu kan ada batasnya ya. Terbatas ya, bahkan teramat sangat terbatas gitu. Kayak gitu, nggak bisa kita dibikin untuk patokan ya, atau ini ya, yang harus kita pegang mutlak 100%, itu nggak bisa. Seperti itu pandangan mata kita ya, karena pandangan mata kita itu sering tertipu oleh hal-hal yang sifatnya duniawi ya, seperti itu ya. Jadi di zaman sekarang itu memang kebanyakan orang itu pikirannya kita, hati kita, badan kita itu ya fisik semua ya. Jadi apa, fisik itu lebih menguasai semua. Fisik itu pikiran kita ya fisik, hati kita fisik, badan kita fisik, sibuk mengejar-ngejar
materi, mengejar-ngejar duniawi kayak gitu kan, gemerlapnya dunia, kemewahan dunia, kemilaunya dunia, sehingga fisik itu menjadi segala-galanya. Padahal ada hal yang jauh lebih penting dari itu, tetapi orang sebagian terlena ya oleh sisi dunianya. Nah, seperti itu. Nah, jadi eh, karena fisik itu di zaman sekarang ya mungkin fisik itu menjadi segala-galanya yang bersifat materialistis gitu. Orang dihargai juga karena materinya, karena asetnya, karena fasilitasnya. Itu kan materialistis. Jadi mengukur dan menilai sesuatu itu dari segi materinya yang terlihat oleh mata telanjang kita. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya dengan itu kita jadi dengan hal seperti itu ya, dengan kita menganggap fisik itu sebagai segala-galanya dalam hidup ini, maka itu akan semakin tebal hijab kita, hijab yang tadi ya untuk kita mengetahui makna-makna atau rahasia-rahasia yang tersembunyi ya di dalam kehidupan yang itu eh, lebih penting daripada hanya sekedar fisik ya. Nah, seperti itu. Nah, kita sibuk ya. Kita jangan sibuk ya. Sebagian orang itu sibuk kepada ibadah yang secara fisik. Ibadah fisik menjadi kebanggaan. Rajin bawa tasbih kemana-mana, keluar masuk masjid, terus ke sana, ke sini. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan. Nah, sedangkan renungan-renungan suci, kita berkhidmat, kita merenung, kita bertasbih, berzikir di dalam diri, kita bertafakur, mencari solusi dari suatu masalah dengan mengheningkan seluruh badan kita, raga kita, ya, dengan solusi ibadah di dalam suatu ruangan. Itu uh, ini ya semakin ditinggalkan ya yang seperti itu, yang tidak terlihat, ibadah-ibadah yang tidak terlihat. Jadi dengan ibadah yang secara fisik atau terlihat itu juga ini ya ada setan juga membisikkan, ada unsur riaknya di situ gitu. Nah, jadi masyarakat sekarang memang kebanyakan ya mayoritas itu mengukur kesolehan seseorang atau kealiman seseorang itu berdasarkan ibadah yang secara fisik yang terlihat oleh mata telanjang kita yang malang melintang gitu kan, malang melintangnya, hiruk pikuknya, sibuknya keluar masuk masjid atau musola yang rame-ramenya ke sana, ke sini, ke situ. Nah, itu kan seperti itu yang dianggap hebat. Seperti itu karena yang melihatnya dari sisi fisiknya aja ya. Nah, sedangkan orang-orang yang ahli zikir, yang bersikir di dalam hatinya, di dalam dirinya sampai ya yang bersikir. Nah, bersikir itu kan di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam kolbu kita. Ya kan, sampai malaikat pun tidak mendengarnya. Karena zikir itu di dalam kolbu, di dalam hati, sehingga masuk ke dalam sir. Dengan struktur kolbu ya, kita ingat struktur kolbu itu ada sir. Sehingga kita berzikir itu masuk ke dalam sir, sehingga malaikat pun nggak tahu, nggak mendengarnya. Apalagi setan nggak mendengar. Jadi yang tahu ya hanya diri kita sama Tuhan, sama Allah yang mengetahuinya gitu kan, yang maha mengetahui. Malaikat pun nggak dengar, malaikat pun nggak tahu, setan juga nggak tahu kalau kita melakukan ibadah yang ada di dalam hati kita, di dalam kolbu kita, kita berzikir di dalam sir kita. Nah, seperti itu. Nah, ibadah yang seperti itu yang mungkin ya udah ya sebagian orang banyak yang melupakannya seperti itu. Jadi mereka lebih cenderung untuk melakukan suatu ibadah yang terlihat secara fisik gitu, yang bisa dilihat oleh mata telanjang kita seperti itu ya. Jadi kita harus menyeimbangkan ya antara ibadah fisik dan ibadah yang ma'ani ya, yang
tidak terlihat ya oleh mata telanjang kita. Nah ya memang secara fisik itu kita terpukau ya. Kita terpukau dengan secara fisiknya, ibadahnya fisik, pikirannya fisik, juga materialismenya juga. Ya, ya karena teman-teman kita atau sahabat kita juga orang-orang yang berpikirannya itu materialistis ya, materialisme. Jadi mengukur dan menganggap sesuatu, menilai sesuatu itu dari segi materi atau dari segi fisiknya saja. Nah, seperti itu. Jadi kita terbawa mengukur segala sesuatu dari materinya, atau kita menghormati orang dari materinya, dari rumah mewahnya, dari asetnya gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau kita melihat orang yang susah, melihat orang yang di bawah kita, yang nggak punya rumah, yang apa, yang mungkin masih numpang ya, atau belum punya rumah, atau masih ngontrak atau gimana, maka akan bisa dengan mudah untuk menghina mereka gitu, karena kita pikirannya itu memang materialistis ya, jadi menilai sesuatu itu dari materinya. Nah, sedangkan di dalam Islam kita nggak boleh ya berpikiran seperti itu. Jadi kita harus belajar luar dalam. Kita belajar agama pun itu harus luar dalam. Jangan hanya kulitnya saja, jangan hanya syariatnya, tetapi isinya pun di dalamnya, rahasia-rahasia yang ada di dalamnya pun harus kita pelajari. Jadi kita belajar Islam itu secara kafah, secara menyeluruh ya, kayak gitu. Supaya kita paham gitu, pergaulan kita, teman kita itu juga pengaruh ya, karena manusia itu mempunyai badan sifat yang itu mempunyai daya energi kekuatan untuk menyerap sifat itu yang sangat hebat. Hebat sekali manusia itu, ahli menyerap sifat. Makanya kita harus berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, makanya ada nyanyian itu ya, Gus Dur ya, Tombo Ati ya, itu ada 5 perkara. Salah satunya itu kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang benar. Nah, makanya nanti kita akan tertular dengan kebaikan itu. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang materialistis, yang dia hanya menilai sesuatu dari fisiknya, dari materinya, yang kita berteman dengan orang-orang yang jahat, maka kita akan tertular, karena menyerap sifat itu akan mewarnai kehidupan kita. Jadi kita juga harus hati-hati juga ya, harus selektif, karena itu pengaruh banget. Warna itu akan berbaur, akan tertular. Kalau kita berteman dengan orang yang jahat, nah warna dari jahat itu kita akan terkena juga, seperti itu. Makanya kan kita harus ini ya, bergaul dengan orang-orang yang baik, yang benar, kayak gitu kan. Nah kalau kita kebanyakan kita bergaul dengan orang-orang yang materialis, lah kita juga akan tertular materialis juga, seperti itu ya. Nah itu suatu realita di dalam kehidupan sekarang. Jadi orang lebih bangga berteman dengan orang yang materialistis, yang dia kaya, yang asetnya banyak, yang punya duit banyak gitu kan, rumahnya ada di mana-mana, jadi merasa lebih bangga dengan orang-orang yang seperti itu. Itu kan namanya materialistis ya. Tetapi kalau kita berteman dengan orang yang di bawah kita, nah itu akan risih ya mungkin ya. Nah makanya kita nggak boleh ya seperti itu. Kita melihat ke atas supaya kita berkembang, kita melihat ke bawah supaya kita bersyukur, seperti itu. Jadi kita nggak boleh ya bersifat materialistis, menilai segala sesuatu itu dari segi fisiknya atau materinya ya, kayak gitu. Nah terus yang selanjutnya ya, kita memang punya badan sifat yang itu sangat hebat, sangat kuat untuk kita menyerap sifat ya. Jadi makanya kita diusahakan untuk ya berteman atau bergaul ya dengan orang yang baik, dengan orang yang benar, karena itu warna itu nanti akan mempengaruhi diri kita. Nah seperti itu ya.
Kecuali kalau kita mempunyai prinsip atau pegangan yang benar-benar kuat ya, tidak terpengaruh oleh hal apapun atau oleh kegelapan atau hal yang kotor, kita tidak terpengaruh oleh hal yang apa, yang jahat, yang jelek, kita berteman dengan preman misalnya untuk menyadarkan mereka, itu bagus. Tetapi kita harus lebih kuat, kita harus mempunyai kekuatan tersendiri untuk itu. Supaya kita tidak, apa ya, terbawa. Nah, seperti itu. Kita harus punya prinsip dan pendirian yang kuat, kayak gitu. Tapi kebanyakan orang terbawa ya oleh lingkungan seperti itu. Kalau lingkungannya kurang bagus juga akan terpengaruh juga seperti itu ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang dia materialistis, yang menilai sesuatu dari fisiknya, yang menjadikan fisik itu patokan segala-galanya, nah maka kita akan terbawa warna mereka. Tetapi kalau kita bersahabat dengan orang yang dia ahli ma'ani, yang ahli hikmah gitu kan, orang yang dia apa ya, mengerti dengan ilmu hakikat kehidupan yang sebenarnya. Nah, itu dengan makrifat gitu kan, dengan toreko. Nah, makanya kita juga akan disibukkan dengan ini berhikmah ma'ani. Lebih banyak kita merenung, lebih banyak kita mempelajari diri sendiri, lebih banyak kita untuk menyendiri, untuk kita membentuk, apa ya, mempelajari apa yang ada di dalam diri kita, mengenal lebih dalam diri kita. Nah, seperti itu secara makna ya, kayak gitu. Tapi kalau kita lebih banyak berteman dengan orang-orang yang materialistis, yang mereka hanya mengejar duniawi, yang mengejar materi, yang sebagai tujuan patokannya adalah kemewahan dan gemerlapnya dunia ya. Yang namanya dunia mau dikejar juga nggak ada ujungnya ya, nggak ada ujungnya gitu kan, nggak ada habisnya gitu. Nah, kalau kita berteman dengan mereka ya, maka kita akan ikut materialistis. Kita akan sibuk dengan mengejar-ngejar duniawi, mengejar-ngejar materi. Nah, seperti itu ya. Pengen beli ini, beli itu, punya ini, punya itu, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita teman kita atau sahabat kita dia ahli hikmah atau ahli ma'ani, nah kita akan sibuk untuk mempelajari jati diri kita gitu kan, untuk mempelajari ilmu-ilmu rahasia yang itu apa ya, yang ada dalam kehidupan kita, dan itu penting ya. Nah, secara kita akan sibuk berhikmah secara ma'ani, menyendiri untuk berzikir lebih dekat kepada Tuhan. Nah, seperti itu sehingga nanti wadahnya pun itu akan mengikuti. Jadi wadah itu mengikuti isi ya, gitu. Seperti apa isinya? Isinya lembut, maka wadahnya akan lembut. Jadi wadah itu hanya sekedar untuk membawa ya, tetapi yang terpenting, yang utama itu adalah isinya. Nah, seperti pisang itu kan, untuk pisang yang bagus, semua pisang itu terbungkus oleh kulitnya. Tetapi kalau pisang itu sudah mateng, kita makan, lah yang dimakan kan isinya, isi dari pisang itu, kulitnya ya kita buang. Nah, seperti itu, nggak mungkin kan kita makan kulitnya, tetapi pisangnya kita yang buang, nggak mungkin. Seperti bubur ayam tadi, ya kita jangan suka sama mangkoknya gitu, jangan takjub sama wadahnya saja, tetapi kita juga harus mempelajari isinya, isi yang ada di dalam. Nah, seperti itu ya. Jadi kita jangan ini ya, jangan mudah kepincut atau kita jangan mudah tergiur oleh fisik atau penampilan luarnya saja gitu kan, karena banyak orang yang tertipu karena penampilan. Nah, yang kedua, kita jangan bangga ya, jangan membanggakan diri dengan ibadah-ibadah yang secara fisik, sehingga kita melupakan ibadah secara ma'ani ya, seperti itu ya. Nah, mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua.
Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu ya di video-video next time selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.